Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri dengan NIM 2005523025. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang audit sumber daya manusia. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah audit manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Oke, saya akan memulai penjelasan tentang audit sumber daya manusia. Kerangka kerja audit SDM. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan-perubahan dari hasil audit. Kerangka kerja audit SDM memiliki tujuan bisnis dengan pengelolaan SDM yang meliputi penentuan prioritas pengelolaan SDM, pengembangan strategi SDM, aktivitas program SDM harian, kemudian memahami audit SDM itu apa, serta identifikasi dan implementasi program perbaikan, kemudian evaluasi pengaruh perubahan dari audit. Hasil audit kembali lagi ke pengelolaan SDM, dan dari keempat tersebut berkaitan dengan peningkatan keberlanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari audit. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, antara lain 1. Menilai efektivitas dari tujuan SDM. 2. Menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 4. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Kemudian ada manfaat audit SDM. William B. Wetter, Jr. and Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit SDM, antara lain 1. Mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. 2. Meningkatkan citra profesional Departemen SDM. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. 4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. 5. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. 6. Menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. 7. Memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. 8. Menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. 9. Meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. 10. Memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Langkah-langkah audit. Secara umum, ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen, dan audit SDM mengacu pada tahapan ini dalam pelaksanaannya. Langkah atau tahapan tersebut meliputi
1. Audit pendahuluan. 2. Review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. 3. Audit lanjutan. 4. Pelaporan, dan yang kelima adalah tindak lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit SDM pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kebutuhan SDM menyangkut besarnya kapasitas SDM yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan untuk perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, audit SDM mengevaluasi program atau aktivitas SDM secara komprehensif. Maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses SDM, baik secara parsial pada satu bidang program atau aktivitas, maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada suatu departemen divisi maupun pada perusahaan secara keseluruhan. SDM harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan, employee empowerment, harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM ini. Ruang lingkup dibagi menjadi 3. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. 1. Rekrutmen atau perolehan SDM. Mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah jadi perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Pengelompokan ruang lingkup audit SDM dan sumber informasinya. Yang pertama, rekrutmen SDM. Ruang lingkup auditnya yang pertama ada perencanaan SDM, kedua rekrutmen, ketiga seleksi dan penempatan, 4 orientasi dan penempatan. Kemudian sumber informasinya, anggaran SDM, data catatan biaya rekrutmen, uraian dan spesifikasi pekerjaan, tingkat penerimaan karyawan, catatan wawancara karyawan, catatan lamaran yang ditolak, dan yang terakhir permintaan transfer. Kemudian pengelompokan ruang lingkup audit SDM dan sumber informasinya. Yang kedua ada pengelolaan SDM. Untuk ruang lingkup auditnya, yang pertama pelatihan dan pengembangan karyawan, kedua keselamatan dan kesehatan kerja, ketiga kesejahteraan karyawan, yang keempat hubungan kerja, yang kelima penilaian kerja. Kemudian sumber informasinya ada
data biaya pelatihan, catatan produksi, catatan kecelakaan, catatan pengendalian mutu, catatan penilaian kerja, catatan produksi, catatan kehadiran, catatan tindakan disiplin, data gaji, dan tunjangan. Kemudian ada catatan survei gaji, catatan keluhan. Kemudian pengelompokan ruang lingkup audit SDM dan sumber informasinya. Yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja. Dengan ruang lingkup auditnya ada 4. Yang pertama memasuki usia pensiun, yang kedua pengunduran diri karyawan, ketiga pelanggaran disiplin, keempat karyawan meninggal. Kemudian sumber informasinya ada aturan pensiun, aturan mengenai kompensasi penghargaan karyawan, aturan disiplin karyawan, aturan sanksi karyawan, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Pada bagian ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Saya akan menjelaskan audit atas perolehan SDM atau rekrutmen SDM. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang terutang dalam rencana strategis perusahaan. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan. Harus dirancang secara tepat dalam perencanaan SDM ini. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini. Penilaian kondisi internal. 1. Pekerjaan yang ada saat ini. 2. Berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. 3. Seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. 4. Pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan? Analisis lingkungan eksternal. 1. Pengaruh pemerintah. 2. Kondisi perekonomian. 3. Kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar. 4. Komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Kemudian sumber tenaga kerja. 1. Lembaga pelatihan tenaga kerja. 2. Perguruan tinggi, 3. Bursa kerja, 4. Lembaga-lembaga lain yang menyediakan mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan dalam rekrutmen. 1. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang pekerjaan. 2. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. 3. Menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif.
4. Menyusun program rekrutmen yang terpadu. 5. Mendapatkan calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. 6. Mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber. 7. Melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima. Saya akan menjelaskan proses rekrutmen. Yang pertama ada perencanaan SDM, 2. Rencana tindakan yang ditetapkan, 3. Permintaan khusus manajer, kemudian lowongan pekerjaan yang teridentifikasi, kemudian adanya informasi analisis kerja dan komentar dari manajer, dan akan menjelaskan apa saja persyaratan. Kemudian metode rekrutmen itu ada internal dan eksternal, dan yang terakhir pelamar yang memenuhi syarat. Prinsip-prinsip rekrutmen. Kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada A. Analisis pekerjaan, B. Deskripsi pekerjaan, C. Spesifikasi pekerjaan. Kemudian, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Kemudian, perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. 5. Fleksibilitas, dan yang terakhir, pertimbangan-pertimbangan hukum. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang harus diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Penempatan placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Kemudian ada tujuan khusus seleksi. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis yang telah ditetapkan, memastikan bahwa investasi keuangan pada karyawan SDM dapat kembali pada waktu tertentu, mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan sesuai dengan minat mereka, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif, memperkecil kerugian kesalahan dalam menerima dan menetapkan karyawan, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi harus efektif, harus berjalan secara yang pertama ada akurat, artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Dan yang ketiga meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Kemitraan manajer lini dan departemen SDM atau proses seleksinya ada manajer lini dan departemen SDM. Manajer lini dibagi menjadi ada menyediakan daftar permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi spesifik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Kemudian berpartisipasi dalam proses seleksi yang sesuai dengan bidangnya. Melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan, membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolaknya peserta seleksi dengan mengacu pada dasar yang diberikan Departemen SDM. Kemudian menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu terpilih. Kemudian ada Departemen SDM, meliputi menyediakan penerimaan awal pekerjaan, kemudian melakukan penyaringan wawancara awal, mengelola tes-tes pekerjaan yang sesuai, memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi, merekomendasikan calon-calon terbaik kepada para manajer lini untuk seleksi akhir. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses seleksi.
Kemudian saya akan menjelaskan ruang lingkup audit SDM. Yang kedua ada audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan involvement secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan, employee empowerment, harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. George and Wim Skier menyatakan, if management is not prepared to give employees control over their activities, freedom to make important decisions and responsibility for their action forever, they should put this idea back on the shelf. Pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan, karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Kemudian ada tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Kemudian identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. 2. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. 3. Melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Kemudian yang keempat, menentukan tolok ukur benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian, efektivitas dari program pelatihan. Yang pertama, validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan? Yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya?
Perencanaan dan pengembangan karir. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. 1. Persamaan karir, career equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. 2. Kepedulian atasan, supervisory concern. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. 3. Kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. 4. Minat karyawan. Employee interest. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. 5. Kepuasan karir. Career satisfaction. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Keefektifan perencanaan dan pengembangan karir. 1. Perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. 2. Perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. 3. Kebutuhan karyawan. Penilaian kinerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan, kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi, karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk-bentuk kompensasi itu dibagi menjadi dua, keuangan dan non-keuangan. Kemudian dari keuangan itu dibagi menjadi dua juga, langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung ada gaji pokok, upah, gaji variabel, insentif, bonus, kepemilikan saham, komisi, jasa produksi, dan lain-lain. Kemudian kalau yang tidak langsung, kalau gaji pokok itu ada tidak langsungnya asuransi. Kemudian kalau yang upah tidak langsungnya pesangon, kalau yang gaji tidak langsungnya beasiswa, gaji variabel tidak langsungnya lembur. Kemudian insentifnya itu tidak langsungnya ada cuti, bonusnya itu ada pensiun, terus kepemilikan sahamnya itu ada rumah, terus komisinya itu ada kendaraan, terus jasa produksinya dan lain-lain. Kemudian ada non keuangan.
Non-keuangan itu dibagi menjadi dua, ada karir dan lingkungan kerja. Non-keuangannya itu karirnya rasa aman pada jabatan, kemudian peluang promosi, kemudian ada prestasi istimewa, kemudian pengakuan karya. Kemudian lingkungan kerjanya ada pujian rasa aman, persahabatan, rasa senang, lingkungan kerja yang kondusif. Tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. 1. Menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan dengan kompensasi yang diperoleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas dengan kompensasi yang memadai perusahaan karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya, lebih mudah untuk menarik. Kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif, dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Keenam, meningkatkan disiplin karya. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik dan maupun non-fisik. Yang ketujuh, ada mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kemudian yang ke-8, menghindari intervensi pemerintah dengan kompensasi yang memadai. Tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Standar tersebut harus menjamin tercapainya keadilan internal maupun eksternal dalam terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam memberikan kontribusinya kepadanya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kemudian, gangguan keselamatan kesehatan kerja dapat berupa 1. Kecelakaan kerja. 2. Penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. 3. Kehidupan kerja yang berkualitas rendah. 4. Stres pekerjaan. Dan yang kelima ada kelelahan kerja. Persyaratan utama untuk perlindungan kerja pribadi. 1. Melakukan pengukuran bahaya dan pemilihan peralatan kerja. 2. Menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai bahaya dan jenis peralatan kerja yang akan digunakan untuk melindungi dirinya. 3. Memastikan bahwa masing-masing karyawan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat. 4. Memverifikasi bahwa pengukuran terhadap bahaya dilaksanakan melalui sertifikasi tertulis yang mengidentifikasikan tempat kerja dan orang-orang yang menyatakan bahwa pengukuran tersebut telah dilakukan. 5. Memastikan bahwa personal protective equipment PPE yang rusak atau tidak efektif tidak boleh digunakan, dan
menentukan tingkat kerusakan atau kekurangan tersebut. Yang keenam, melatih para karyawan untuk mengetahui minimal hal berikut: kapan PPI diperlukan, bagaimana cara yang benar untuk menyalakan, mematikan, menyesuaikan, dan menggunakan PPI ini. 7. Menguji karyawan agar dapat menunjukkan adanya pemahaman terhadap bahan pelatihan serta kemampuan mereka untuk menggunakan PPI ini sebelum mereka diperbolehkan bekerja dengan menggunakan PPI. 8. Melatih kembali para karyawan jika ada alasan yang kuat bahwa para karyawan ternyata tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian yang ke-9 itu memverifikasi bahwa masing-masing karyawan telah menerima dan memahami pelatihan yang diberikan melalui sertifikasi tertulis dengan menuliskan nama masing-masing karyawan yang dilatih dan materi pelatihannya. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai pada keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang cukup dikenal antara lain sebagai berikut. 1. Teori ketidakpuasan, discrepancy theory. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Diskrepensi positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Sedangkan diskrepensi negatif jika terjadi sebaliknya. Kemudian yang kedua, teori keadilan, equity theory. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam pekerjaan. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input, sesuatu dan sebagainya, versus output, sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya. Kemudian penghargaan, promosi dan sebagainya. Karyawan akan selalu membandingkan rasio input-output dirinya dengan rasio input-output orang lain. Bila perbandingan ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan, dan jika terjadi sebaliknya, berarti terjadi tidak keadilan. Ketiga, teori dua faktor, two-factor theory. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristiknya pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfies atau motivator dan dissatisfies. Kelompok satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. 1. Tempat bekerja yang tepat. 2. Pembayaran yang sesuai. 3. Organisasi dan manajemen. 4. Supervisi yang tepat. 5. Pekerjaan yang tepat. Kemudian saya akan menjelaskan ruang lingkup SDM yang ketiga atau yang terakhir ada audit atas pemutusan hubungan kerja. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien, juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan
restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan, terutama yang merasa prestasinya tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan yang menonjol dibandingkan dengan karyawan yang lain, dan berbagai kekurangan lainnya. Akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurunnya aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan dan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. 1. Tenaga kerja melakukan pelanggaran berat, penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya, setelah kesalahannya dapat dibuktikan. 2. Tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Kemudian yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. 5. Terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK. Sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia. Kebahagiaan akan membuat hidup lebih berwarna. Bahagia juga bisa membuat kita tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan. Bahagia juga bisa melawan hal-hal negatif yang akan datang pada hidup kita. Maka jalanilah hidup dengan bahagia. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.